Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Tanggapi komentar saudara Bambang Irawan, Sumatera Utara. Saya lebih suka menyendiri dan lebih tenang Pak. Saya Sabtu Wage dari Sumatera Utara. Teman-teman Sabtu Wage, menyendiri itu enak teman. Loh iya, menyendiri itu enak. Ini juga saya lakukan ya. Ini juga saya lakukan. Tenang, tidak ada. Pokoknya masalah-masalah kehidupan itu bisa kita kurangi gitu loh. Ketika kita itu menyendiri. Nah, tapi yang perlu diwaspadai ya adalah ketika kita menyendiri itu harus ada manfaatnya. Jangan sampai tidak ada manfaatnya. Kalau Anda menyendiri terus tidak ada manfaatnya, ya nanti munculnya halusinasi, mikir sih enggak. Nah itu malah berbahaya, ya. Itu ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan, ya, kita ini akan menyendiri, kita harus berpikir di dalam kesendirian kita itu harus ada sesuatu yang menghasilkan. Jangan sampai tidak ada sesuatu yang menghasilkan terus Anda menyendiri. Itu bahaya. Ya. Jadi kesendirian kita itu harus ada hasilnya. Jangan sampai tidak ada hasilnya. Ya. Paham tidak dengan apa yang saya sampaikan ini? Ketika kita memutuskan untuk menyendiri, harus ada hasilnya, harus bermanfaat, baik di diri Anda ataupun orang lain. Ya, ibarat Anda ini tidak kakean omong itu kan menghemat energi Anda, energi yang harusnya untuk beraktivitas, ya, untuk meningkatkan kualitas diri Anda nggak ngomong ngobrol sampai orang itu di jalan itu sudah menghabiskan waktu berapa? Ya, coba Anda ketemu dengan teman Anda di jalan, terus ngobrol, ngalor ngidul ngetan ngulon enggak, tanpa terasa 1 jam sudah terlampaui. Nah, ini kan tidak ada manfaatnya, kecuali Anda ketemu ngomong bisnis. Ya. Nah, makanya ketika kita menyendiri itu akan lebih tenang. Akan lebih damai, akan lebih pokoknya hal-hal yang sifatnya positif itu akan muncul gitu loh. Tapi harus diarahkan. Karena menyendiri itu pun juga ada kecenderungan juga kita itu berhalusinasi. Ya, ngelamun. Kadang ya jenuh menyendiri. Ya. Jenuh menyendiri. Misalnya kalau Anda jenuh menyendiri ya gawin mancing misalnya. Artinya kan ada sesuatu yang kita lampiaskan untuk kesendirian kita supaya tidak berhayal-hayal gitu. Ya toh, ketika Anda mancing kan fokus ke pancingnya. Kan menyendiri. Ya. Tapi ketika kita ini sudah dewasa ya. Kita sudah dewasa. Kesendirian kita itu harus ada manfaatnya. Ya, gawin dzikir, gawin meditasi, gawin maca kitab suci, itu bisa Anda lakukan. Ya. Atau hal-hal yang sifatnya positif itu ya. Anda bekerja misalkan. Ya. Di dalam kesendirian Anda itu Anda beraktivitas kerja, wis ndak kakek ngomong, yang penting bekerja. Misalnya gawe kerajinan tangan misalkan. Ya. Sama dengan saya memberikan motivasi Anda, ini kan saya sendiri gitu. Ya, menyendiri. Tidak mungkin kita bengok-bengok ya. Tidak mungkin loh. Banyak orang itu terus saya bisa membuat materi semacam ini kan tidak bisa. Ya. Apa yang saya lakukan kan bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi diri saya.
Paham enggak? Ya. Jadi kesendirian itu bisa positif juga bisa negatif. Tergantung bagaimana Anda memanfaatkan kesendirian waktu yang sendiri tadi untuk hal-hal yang sifatnya positif. Bangun karakter Anda, bangun spiritual Anda, bangun keramat Anda. Caranya seperti itu. Ya ibaratnya menyendiri itu topo gitu ya. Topo kawah condro di muko. Dan nanti ketika Anda katakanlah bangkit ya, artinya sudah keluar, itu Anda sudah sukses, siap. Ya memang hal-hal semacam ini sering dialami ya oleh orang-orang yang dalam kondisi fase terpuruk, fase terjatuh. Tidak apa-apa, menghilang dari peradaban, menghilang dari komunitas, tidak apa-apa. Ya, dibilang tidak serawung, dibilang tidak mau kumpul, biarkan. Yang penting apa? Anda tingkatkan kualitas diri Anda. Metu-metu berubah, metu-metu sukses berubah. Itu sama saja Anda ya, ketika Anda menyendiri itu sama saja Anda menundukkan. Ya. Ketika Anda menyendiri itu sama saja Anda menundukkan nafsu Anda. Ya. Dan ketika berhasil, luar biasa. Ya. Ketika Anda berhasil itu luar biasa. Jarang orang ya. Justru tantangannya lebih berat teman-teman ya. Ketika kita menyendiri itu tantangannya berat. Tantangannya adalah diri kita. Ketika kita menyendiri, apa Anda gunakan hanya untuk tidur saja ya? Kan pasti dorongan untuk habis turu, habis ngantuk, kesel, habis turu. Pasti dorongan-dorongan semacam itu akan muncul terus. Akan semakin keras. Akan semakin semakin sering Anda rasakan. Tapi kalau Anda bisa melewatinya, ya tidak ada masalah. Ya, jadi gunakan waktu Anda ketika menyendiri tadi untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya, gunakan waktu Anda dalam kesendirian itu untuk hal-hal yang sifatnya positif, yang sifatnya produktif. Nah, disitulah kunci kesuksesan Anda. Ya memang orang yang mengalami titik balik itu seperti itu biasanya. Ya. Demikian untuk motivasi hari ini ya teman-teman ya. Ini hari Jumat ya, waktunya tidak panjang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.